Rekomendasi broker ada ABS, dua jenis akun Send dan Standar. Promo rebate untuk bulan ini sampai dengan nanti di bulan Agustus, di mana jenis akun Standar dengan menggunakan link yang ada di bawah, rebate 20%, Send 10%. Kelebihannya baik dari segi withdraw atau deposit dari ABS ini sangat cepat sekali, hitungan menit, dari segi pairnya lengkap banget. Spreadnya kompetitif, di mana kalau misalkan ada volatility tinggi, contoh misalkan saat NFP, itu kita masih tetap bisa entry ataupun exit posisi dengan cepat. Promo rebate untuk Standar dan Send ini berlaku sampai dengan nanti di bulan Agustus 2025. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan bisa cek di kolom di deskripsi. Khusus untuk akun Send, hanya bisa diakses dengan menggunakan link yang ada di deskripsi. Tanpa link tersebut, akun Send ini tidak akan bisa diakses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target. Baik rekan-rekan semua, update daripada video outlook yang kemarin ya untuk hari ini tanggal 1 sampai dengan besok tanggal 2 Juli 2025. Dari segi fundamental yang akan menjadi fokus malam ini itu ada pidato daripada Powell ya. Jadi hati-hati kalau misalkan ninggol masalah suku bunga. Misalkan untuk suku bunga itu nanti direvisi lagi dan ada pemangkasan lebih dari 2 kali untuk tahun ini, jadi hati-hati. Kemungkinan dari segi indeks dolar itu ada potensi akan lanjut melemah ya, cuman tetap waspadai hasil daripada pidato dari Powell itu akan menjadi antisipasi untuk malam ini. Kemudian tadi sore dari zona euro itu juga rilis indeks harga konsumen monthly dan year on year meningkat, jadi positif untuk zona euro. Dan malamnya nanti sekitar jam 9 malam itu akan ada rilis manajer pembelian dari ISM dan GLOT, ini perlu diwaspadai ya. Dan 245 ini ada manufaktur. Kalau kita lihatin dari segi datanya, manufakturnya itu tetap, kemudian dari ISM-nya itu ada sedikit peningkatan, dan dari segi GLOT-nya itu ada sedikit penurunan ya. Cuman kalau misalkan data itu nanti positif atau ketiga data tersebut yang keluar adalah di atas daripada data yang sebelumnya, ini akan ngedorong untuk indeks dolar kemungkinan akan koreksi terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan negatif, bisa jadi akan melanjutkan perjalanan ke bawah. Selanjutnya untuk besok fokusnya cuma satu aja, ADP diperkirakan ada peningkatan secara signifikan. Data yang sebelumnya 37, perkiraan 105 ya. Jadi hati-hati untuk besok. Langsung masuk dari segi teknikalnya. Perjalanan untuk minggu ini, open market kemarin tanggal 30, harga ini open di bawahnya support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten 97400, kemudian lanjut turun ke bawah membuat konfirmasi kurang lebihnya 96800 dijebol. Setelah jebol, drop, tetapi masih belum mampu mencapai level area support kedua weekly. Jadi waspadai untuk penurunan lebih lanjut atau fokusnya minggu ini, misalkan indeks dolar lanjut melemah, sementara adalah batasnya kurang lebih di 96100 sampai dengan 96 lah, kurang lebih ada di sini. Tetapi kalau misalkan terkoreksi ke atas, yang akan menjadi fokus malam ini adalah 97, tapi hati-hati di 96.800 kembali. Misalkan harga tetap kalaupun ada koreksi gagal bergerak di atasnya 97, ini bisa turun ke bawah. Tetapi kalau misalkan break sampai dengan besok nggak jauh-jauh, fokusnya adalah di support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten 97400. Jadi kesimpulannya untuk indeks dolar, kalaupun ada koreksi kedorong ke atas malam ini, fokusnya adalah di antara 96800 sampai dengan 97. Tetapi kalaupun penurunan lebih lanjut, gambaran saya tidak jauh-jauh di antara 96, terkecuali kalau misalkan pidato dari Powell itu sangat dovish, ya ini akan bablas ke bawah. Target selanjutnya di 95.500. Tapi dari segi teknikal, fokusnya adalah support kedua weekly terlebih dahulu. Selanjutnya untuk gold, pergerakan untuk gold planning di outlook kemarin adalah cari ancang-ancang setup buy, misalkan harga ini kedorong ke bawah terlebih dahulu. Untuk open market sendiri, harga itu sempat spike ke bawah, ketahan di level area 3244, kurang lebih ada di sini ya. Ekornya menyentuh level tersebut pas dan reject ke atas. Jadi planning kemarin ada dua skenario, buy antara yang pertama 3244 sampai dengan 3238, yang kedua adalah 3210 sampai dengan 3204. Kemudian planning yang kedua adalah kalau misalkan berhasil maintain di atasnya 3278, referensi buy secara otomatis akan aktif. Tetapi untuk planning pertama dan kedua, keduanya juga diambil dan harusnya sih sudah keluar. Kurang lebihnya sekitar 780 pip, bahkan lebih ya. Harga ini sudah membuat konfirmasi sebagai titik penentunya minggu ini, 3342 ini sudah berhasil dijebol. Jadi hati-hati, ada peluang kemungkinan resisten pertama akan diambil. Tetapi kita lihatin dulu nanti progresnya. Karena untuk monthly sendiri itu sudah ada level baru kembali.
Secara otomatis planning buy sudah tidak terpakai karena sudah kena TP. Jadi untuk rekan-rekan yang sudah TP jangan over terlebih dahulu. Kemudian masuk ke time frame monthly terlebih dahulu karena ada level baru untuk level area SRP monthly-nya. Jadi untuk yang lama ini saya hapus terlebih dahulu. Kalau misalkan untuk level area SRP ini saya tarik dari low sampai dengan high-nya di bulan sebelumnya atau bulan Juni ya, kurang lebih zona yang perlu diantisipasi batasan pantau over monthly yang berlaku sampai dengan nanti akhir bulan Juli, di mana resisten 3 dan resisten 4 itu ada harga 3624 sampai dengan 3675, tetapi ini saya skip terlebih dahulu. Kemudian resisten keduanya itu juga menumpuk dengan batas pantau over weekly 3520 sampai dengan 3528, tetapi ini juga saya skip. Kalau kita lihatin dari segi time frame daily-nya untuk perjalanan monthly, resisten pertama itu jatuhnya di 3417. Ini level muncul di beberapa SRP yang sebelumnya juga ada 3417, jadi ini hati-hati. Kemudian untuk pivot sendiri atau pivot monthly-nya itu berada di 3348 dengan batas atas pivotnya itu di 3374, batas bawah pivot monthly itu berada di 3322. Kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya, harga ini sudah mencapai level area pivot monthly, jadi sedikit hati-hati, ada potensi akan lanjut ke dorong ke atas. Cuman dikarenakan sentuhan pertama pivot monthly, kalaupun terkoreksi dari segi time frame kecilnya, yang akan menjadi fokus koreksi dari segi time frame satunya di antara 3324 sampai dengan 3322 atau batas bawah pivot. Untuk kunci, karena bagian atas di 3342 sudah dijebol, jadi sudah berubah. Selama bagian bawah level kuncinya ke 3307 ini aman, waspadai potensi arah resisten pertama terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan mendadak pullback kembali ke bawah dan kehilangan 3307, waspadai potensi gold akan meneruskan perjalanan ke bawah kembali. Jadi kesimpulannya, gold zona mantau malam ini sampai dengan besok. Kalaupun ada kenaikan, fokusnya 3370, 3373, maksimum adalah di 3394 pembulatan. Hati-hati, sentuhan pertama pivot monthly 3348 ini baru aja tercapai. Kalaupun ada koreksi, fokusnya sementara di antara 3324 sampai dengan 3322 terlebih dahulu. Selama minimal H4-nya body candle tidak mampu close di bawahnya 3322, kalau mau re-entry buy kembali tentunya sih tidak masalah, tetapi konteksnya day trade terlebih dahulu. Targetnya 3341 sampai dengan 3348, maksimum sedikit di bawahnya 3370. Tetapi kalau misalkan kehilangan zona tengah atau sebagai pivot, sebaiknya tunggu reaksi harga, misalkan dia bergerak mendekati 3307 kembali. Dikarenakan untuk planning buy kemarin juga sudah selesai ya, sudah TP sangat cepat anggapannya, karena itu planning mingguan sebenarnya, tapi dicapai dalam waktu kurang dari 2 hari. Untuk saya pribadi, saya lebih prefer adalah wait and see terlebih dahulu. Kalaupun ada kenaikan malam ini di gold ya, akan saya coba nyari reaksi apakah ada konfirmasi reversal di antara 3370 sampai dengan 3394. Misalkan ada, kemungkinan akan saya manfaatkan untuk cari ancang-ancang setup sell. Konteksnya hanya day trade, tetapi targetnya nggak bisa jauh-jauh. 3324 ini kemungkinan yang akan menjadi targetnya, misalkan harga ini lanjut terus ke atas. Tetapi kalaupun ada potensi koreksi terlebih dahulu ke bawah, saya akan pantau di antara 3322. Misalkan ada konfirmasi pembalikan arah, re-entry buy kemungkinan akan ada lagi di atas level tersebut dengan targetnya sedikit di bawahnya 3370. Tetapi kalau misalkan gagal, referensi yang kedua adalah ada atau tidak konfirmasi pembalikan arah sedikit di atasnya 3307. Jadi untuk saat ini wait and see terlebih dahulu, tergantung malam ini ataupun besok di sesi Asia harga ini mau kemana dulu. Kalau ke atas dulu ya tidak menutup kemungkinan nanti kalau ada reversal atau konfirmasi pembalikan arah, kemungkinan planning sell akan ada lagi. Tetapi kalau misalkan terkoreksi ke bawah dulu, ya tidak menutup kemungkinan akan ada re-entry buy kembali, dengan catatan body candle minimal H4-nya tidak boleh close di bawahnya 3307. Kemudian untuk Bitcoin, pergerakan untuk Bitcoin ini pelan-pelan ngerambat ke bawah. Planning di minggu ini selama level kunci di 109.000 ini aman, harga tidak bergerak di atas level tersebut. Planning sementara adalah cari ancang-ancang setup sell terlebih dahulu di bawahnya resisten pertama weekly 107 lah kurang lebih. Kalau misalkan untuk rekan-rekan sudah dapat harga di bawah atau mendekati level area 107 ribuan, idealnya untuk target atau TP pertama itu jangan jauh-jauh terlebih dahulu, sementara berada di
105 sampai dengan 105.200 terlebih dahulu ya. Tetapi kalau misalkan masih belum ada, dikarenakan ini juga masih sideways dari tanggal 25 Juni kemarin, jadi tetap tidak ada perubahan untuk planning Bitcoin selama level kunci yang berada di 109 ribuan sampai dengan 109.200an ini masih tetap bertahan. Saya lebih prefer adalah cari ancang-ancang setup sell terlebih dahulu dengan targetnya ada dua, 105.200, maksimum adalah di 104 ribuan lah kurang lebih di sini. Baru nanti cari ancang-ancang setup buy kalaupun ada konfirmasi pembalikan arah, dan sebagai level kunci minggu ini untuk planning buy-nya di 103.000 pembulatan selama harga. Kalaupun ada penurunan ke bawah, tidak mampu bergerak di bawah level tersebut, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Kemungkinan planning buy nanti akan ada di atasnya 103.000 kurang lebihnya sampai dengan 104.000 ada di sini. Tetapi posisi harga saat ini masih berada di atas. Saya lebih prefer adalah cari ancang-ancang setup sell dengan target terdekatnya 105 ribuan lah kurang lebih. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.